Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, para hadirin dan penonton dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur rezeki setiap makhluk, yang menurunkan syariat sebagai petunjuk, dan yang mengajarkan bahwa berkah lebih baik daripada banyaknya angka dalam saldo. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang saudagari yang jujur, suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Hadirin hadirat rahimakumullah, di tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu, ketimpangan sosial yang semakin nyata, dan krisis moral yang menyusup dalam praktek bisnis ekonomi, Islam hadir sebagai konsep yang tidak hanya menjawab tentang kebutuhan material, tapi menyeimbangkan antara kepentingan spiritual dan sosial. Ekonomi syariah tidak berdiri sebagai sistem alternatif, tapi juga sistem yang bersumber dari wahyu dan terbukti relevan sepanjang zaman. Maka dari itu perkenankan saya, Ahnisa Nursantika, akan membawakan sebuah tema yang mendesak tapi sering diabaikan dalam kehidupan, yakni penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, ekonomi Islam tidak berdiri sebagai sistem yang terpisah dari moralitas, akan tetapi merupakan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya ekonomi harus berdiri di atas keadilan, transparansi, dan keberkahan. Namun sayang, pada saat ini prinsip-prinsip ekonomi tersebut sering diabaikan. Riba merajalela, penipuan menjadi hal yang wajar, dan ketimpangan sosial dan kepentingan pribadi sering mengalahkan hati nurani. Kita hidup di zaman ketika harga lebih diunggulkan daripada kehalalan dan untung lebih dipuja daripada keberkahan. Lalu, bagaimana caranya untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kejujuran dalam jual beli. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang adil, adalah orang yang jujur, sehingga dikenal sebagai nama Al-Amin. Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa kita menerapkan seperti halnya tidak mengurangi timbangan, tidak berlaku curang, dan tidak menggunakan testimoni yang palsu. Yang kedua adalah menghindari riba. Riba yang oleh masyarakat dikenal sebagai sesuatu yang enteng, akan tetapi merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat naif ketika seorang muslim lebih takut ditelepon oleh debt collector daripada dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Menghindari riba berarti menggunakan sesuatu yang halal walau tidak lebih mudah. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesuatu yang haram dan dianggap mudah tidak membuat kita tenang. Yang ketiga adalah mengelola harta dengan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang individualitas, akan tetapi berbicara juga tentang keadilan sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen distribusi yang mengurangi kesenjangan dan meningkatkan solidaritas. Menerapkan ekonomi syariah tidak hanya tentang lembaga yang besar dan regulasi formal, tapi bisa dimulai dari diri sendiri.
seperti dalam berdagang, dalam menabung, membelanjakan harta, memberikan pinjaman, hingga berinvestasi. Karena pada prinsipnya ekonomi syariah, utamakan yang halal, cari yang berkah, dan hindari yang haram. Karena pada hakikatnya ekonomi syariah adalah menghindarkan manusia dari praktek eksploitasi dan mengarahkan harta yang kita punya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Namun pertanyaannya, apakah harta dan rezeki yang kita bawa pulang adalah dengan penuh keberkahan atau bahkan membawa kita kepada hisab yang panjang? Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan rezeki yang berkah dan sesuai dengan prinsip syariah. Bukan hanya dunia kita yang teratur, tapi akhirat kita selamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ma asoba min hasanatin faminallah, wa ma asoba min sayyiatin faminan nafsi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.